Halo semuanya, kenalin nama saya Iksan Nur Rahman dengan NIM C1L023011. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran digital yaitu Canva dan Bluecut. Canva di sini saya gunakan untuk menyampaikan sebuah materi yaitu pendapatan nasional. Lalu Bluecut di sini saya gunakan untuk menyampaikan soal-soal evaluasi kepada teman-teman saya. Mungkin segitu saja, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Iksan Nur Rahman. Jadi di sini kita masuk ke tahap media pembelajaran digital yang pertama yaitu Canva. Canva di sini saya gunakan untuk menyampaikan sebuah materi yaitu pendapatan nasional. Oke, jadi ini ada biodata diri. Nama lengkap Iksan Nur Rahman, NIM C1L023011, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Lanjut kita ke Table of Contents. Isinya itu adalah daftar isi materi apa saja yang akan saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional menurut Cash and Fair tahun 1996, nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian negara. Pendapatan nasional juga dapat diukur dengan GNP, Gross National Product, atau PNB, pendapatan nasional bruto. Pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari mempelajari pendapatan nasional ini, yang pertama itu untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Lalu tujuan yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Lalu tujuan yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Lalu ada juga nih manfaat kita mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama itu sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Lalu yang kedua ada mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Lalu yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang selanjutnya itu kita masuk ke materi metode perhitungan. Jadi dalam pendapatan nasional ini, di metode perhitungannya itu terdapat 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada pendapatan produksi, yang dimana pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, yang dapat diartikan yaitu pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan pengeluaran, yang berarti pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu, yaitu 1 tahun. Hitungan GNP dengan metode nilai tambah. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel, ada 4 kolom yang berisikan tahap produksi, terus ada pendapatan penjualan, terus ada biaya bahan atau barang antara, terus yang ketiga itu ada nilai tambah, gaji, laba, dan sebagainya. Nah, di tahap produksi ini berisikan ada gandum, tepung gandum, adonan roti, dan roti. Oke, gimana sih cara menghitungnya? Jadi, yang pertama itu kita akan mencari nilai tambah ya teman-teman. Nah, di situ juga udah tertera untuk mencari nilai tambah itu caranya yaitu dengan mengurangi pendapatan penjualan dengan biaya bahan atau barang antara. Ini kita contohkan untuk di gandum sendiri. Pendapatan penjualannya itu ada 24. Lalu kita kurang dengan biaya bahan atau barang antara yaitu 0. Berarti nilai tambahnya itu ada 24.
Lalu untuk tepung gandum, di pendapatan penjualan terdapat 33. Lalu untuk di biaya bahan atau barang antara itu ada 24. Jadi 33 dikurang 24 hasilnya 9. Lalu adonan roti. Di adonan roti itu pendapatan penjualannya terdapat 60. Di biaya bahan atau barang antara itu 33. Lalu kita kurang hasilnya 27. Lalu di roti, pendapatan penjualannya terdapat 90. Di biaya bahan atau barang antara itu 60. Lalu kita kurang jadi 30. Nah, di bagian yang nilai tambah ini kan ada 24, 9, 27, 30. Itu kita jumlahkan hasilnya 90. Nah, itu dia adalah jumlah nilai tambahnya. Jadi itu tadi perhitungan untuk pendekatan produksi. Yang selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan pendekatan pendapatan ya. Ini ada rumus pendekatan pendapatan. Jadi kalau di dalam tabel ini itu ada faktor produksinya, itu ada tenaga kerja, modal, tanah, keahlian. Terus di pendapatannya itu upah atau gaji, bunga, sewa, laba. Nah, sebenarnya rumusnya sendiri itu sebenarnya yang bisa kita ingat tuh wage, interest, rent, dan profit atau WIRP gitu. Itu rumus untuk pendekatan pendapatan ya. Wage itu tuh upah, interest itu bunga, rent itu sewa, dan profit itu laba. Jadi rumus untuk pendekatan pendapatan itu ya, W ditambah I ditambah R ditambah P. Oke. Yang terakhir kita ke pendekatan pengeluaran ya. Nah, dalam pendekatan pengeluaran ini rumusnya itu seperti yang bisa kalian lihat di tabel, itu ada untuk pelaku ekonominya itu ada konsumen, ada produsen, pemerintah, sektor luar negeri. Nah, lalu pengeluarannya itu apa? Konsumen yang mengeluarkan konsumsi, produsen itu bisa berinvestasi, pemerintah ya pengeluaran pemerintah, terus sektor luar negeri itu ada kegiatan ekspor dan impor. Untuk rumusnya di pendekatan pengeluaran ini itu sangat mudah dihafal, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X. C itu untuk konsumsi, I itu untuk investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah, terus ada X itu ekspor dikurang impor. Jadian GDP dengan GNP. GDP atau PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Contohnya, mobil-mobil yang dihasilkan oleh Ford atau perusahaan milik Amerika dari pabrik yang berada di Inggris masuk ke dalam GNP-nya Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Sebaliknya, masuk ke dalam GDP Inggris, tapi tidak masuk dalam GNP Inggris. Sampai saat ini, GNP dan PDB merupakan ukuran produksi nasional yang paling sering digunakan. Selanjutnya itu ada konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Oke, kita lihat. Oke, di sini tuh ada, bisa kalian lihat gambar kan. Nah, di situ ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI gitu. Kita akan bahas masing-masing ya. Pertama, GDP. Oke. GDP atau Gross Domestic Product atau juga biasa disebut produk domestik bruto adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. GDP ini sama dengan adalah produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Rumusnya itu GNP itu GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. NNP. NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB atau GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, ini ada rumusnya ya, bisa kalian lihat juga. GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNI. Apa itu NNI? NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, biaya masuk, dan biaya cukai. Rumus untuk NNI sendiri itu ada NNP dikurangin pajak tidak langsung ya. Untuk PI.
Apa itu PI? PI adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atau keikutsertaannya dalam proses produksi. Rumus untuk PI sendiri itu adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. DI. Nah, rumus untuk DI itu adalah PI dikurang pajak langsung. Apa sih itu DI? DI itu disposable income. Jadi pendapatan yang diterima seseorang yang siap untuk digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Oke, halo teman-teman. Jadi kita masuk ke tahap tutorial pembuatan soal evaluasi menggunakan media pembelajaran digital Blueclass. Nah, ini juga kita bisa melihat show answer untuk melihat jawabannya. Terus kita bisa spreadsheet import, itu bisa kita bagikan lewat spreadsheet gitu. Nah, untuk membaginya juga gampang sekali, tinggal ini pencet save set dulu, save set. Nah, tunggu. Nanti tinggal di ini, pencet yang ini, terus link ke copy, tinggal dibagikan ke teman-teman. Jadi mudah sekali bukan? Oke teman-teman, itu tadi video pembelajaran digital yang sudah kalian simak selama ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang media pembelajaran digital tuh ternyata banyak ya, dan sangat menarik untuk digunakan. Mungkin ada kalanya video ini kurang, jadi teman-teman bisa memperbaiki di kemudian hari. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.